konteks pengujian homogenitas sebagai salah satu syarat pengujian hipotesis, nah banyak beberapa ragam atau formulasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya pada topik yang kita bahas yang sangat menarik ini adalah uji homogenitas menggunakan ragam Bartlett. Nah, salah satu kelebihannya, uji Bartlett ini bisa digunakan untuk lebih dari beberapa kelompok atau beberapa variansi. Nah, kalau seandainya aja uji F itu hanya terbatas untuk 2 kelompok. Nah, tapi uji Bartlett ini bisa lebih dari 2 kelompok. Nah, tentunya uji Bartlett juga digunakan dalam beberapa cara. Yang pertama bisa uji Bartlett untuk ukuran data yang berulangan sama. Maksudnya derajat bebas yang sama kepada masing-masing sampel atau kelompok. Kemudian yang kedua, uji Bartlett juga untuk ukuran data yang berulangan tidak sama atau jumlah derajat kebebasan perlakuan tidak sama. Artinya ketentuan masing-masing derajat bebas sama maupun tidak sama bisa digunakan untuk uji homogenitas menggunakan ragam Bartlett. Adapun formulasi yang bisa digunakan oleh kita dalam penggunaan formulasi uji ragam Bartlett itu, nah sebelum masuk dalam pencariannya, tentu seperti yang kita bahas pada topik sebelumnya, setiap dalam aspek uji statistik inferensial, kita selalu dihadapkan dengan uji nilai hitung atau pencarian nilai hitung dengan nilai tabel. Sama halnya berlaku dengan uji Bartlett. Ada Bartlett hitung dan ada Bartlett tabel. Kenapa? Itulah yang akan menjadi parameter penarikan kesimpulan. Nah, sebelum menentukan Bartlett hitung dan Bartlett tabel, yang perlu kita cari atau tentukan sebagaimana formulasi yang ada, variansi gabungan atau SP pangkat 2 dengan formulasi rumus, jumlah dari I sama dengan 1, artinya kelompok pertama sampai kelompok ke K, hasil kali banyaknya data kelompok ke K dikurangi 1 dikali variansi pada kelompok tersebut. Kemudian dibagi, N kapital itu adalah banyaknya keseluruhan sampel. Kemudian dikurangi K atau banyaknya kelompok. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan atau pencarian nilai Bartlett tabel. Nah, Bartlett tabel itu dengan formulasi B basis K, di mana melalui startup signifikansi alfa, kemudian melalui data masing-masing setiap kelompok N1, N2 sampai ke NK, di mana formulasinya adalah seluruh setiap kelompok itu hasil kali dari N1 sampai ke NK dikali dengan nilai tabel yang disediakan dalam tabel Bartlett itu sendiri. Kemudian hasil jumlahnya dibagi dengan N kapital atau keseluruhan sampel yang ada pada uji Bartlett yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah nilai Bartlett hitung. Ya, Bartlett hitung itu di mana formulasinya ya hasil kali seluruh variansi kelompok pertama sampai kelompok ke K dipangkatkan N dikurang 1 setiap kelompok. Kemudian hasil kali pemangkatan tersebut dipangkatkan lagi dari 1 dibagi jumlah data kelompok dikurangi banyaknya kelompok. Kemudian hasil hitung tersebut dibagi dengan variansi gabungan. Nah, untuk mempermudah topik pembahasan kita, sebagai salah satu contoh selanjutnya bisa dilihat bahwa ini contoh yang saya berikan untuk menguji apakah produksi model A, model B, dan model C mempunyai variansi yang sama. Secara random, diambil 5 buah sampel untuk model A, 6 buah model B, dan 5 buah model C. Nah, demikian data tersebut, saudara. Nah, katakanlah ini hasil primer penelitian teman-teman. Nah, masing-masing kelompok A, B, dan C. Langkah selanjutnya yang harus kita cari, karena ini data tunggal, bisa langsung kita lakukan perhitungan atau pencarian. Yang pertama adalah kita cari rata-rata masing-masing setiap kelompok. Rata-rata kelompok A 5,4, rata-rata kelompok B 3,5, rata-rata kelompok C 7,2 atau model tadi. Dengan mengambil katakanlah taraf signifikansi alfa 5% atau 0,05, pertanyaannya bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, dari perhitungan juga ya, setelah nanti dicari itu variansi untuk kelompok 1 maksudnya kelompok A ada sebesar 1,80, variansi kelompok B atau yang kedua itu 2,30, variansi C atau kelompok ketiga itu 2,7. Nah, sebagaimana langkah strategi heuristik, saudara, dalam proses pencariannya kita rumuskan dulu formulasi hipotesis. Pada poin A itu formulasi hipotesisnya di mana H0 menyatakan homogen atau variansi sama. Sedangkan H1 itu tidak semua variansi sama, atau boleh dengan kata lain bahwa kelompok itu tidak homogen. Kemudian poin B-nya adalah alfanya 0,05.
Kemudian pada pembahasan selanjutnya, pada poin C kita melakukan statistik uji yang digunakan menggunakan ragam Bartlett. Setelah kita cari, tadi ada formulasi variansi gabungan, di mana SP pangkat 2. Sebagaimana rumus yang sudah kita tampilkan pada formulasi di awal, nah hasil hitungnya di mana N dikurang 1 dikali variansi masing-masing kelompok. Sebagaimana contoh tadi, kelompok yang pertama N-nya ada 5 dikurangi 1 dikali variansi kelompok pertama atau kelompok A 1,8 ditambah 6 dikurang 1 dikali 2,3 itu untuk kelompok B, ditambah 5 kurang 1 dikali 2,7 itu untuk kelompok C. Kemudian dibagi N kapital jumlah seluruh banyaknya data, 5 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 16 dikurangi 3, di mana K itu sebanyak 3 kelompok, ada kelompok A, B, dan C. Setelah diperhitung, dilakukan perhitungan variansi gabungan itu 2,27. Kemudian selanjutnya saudara, yang kita lakukan untuk di step selanjutnya adalah pencarian nilai Bartlett hitung, di mana formulasinya hasil kali pangkat, ya, dipangkatkan masing-masing variansi setiap kelompok. Nah, itu 1,8 adalah variansi dari kelompok A, dipangkatkan N dikurang 1, 5 dikurang 1, berarti 1,8 pangkat 4, dan seterusnya, baik kelompok B maupun kelompok C, 2,3, 6 kurang 1, kemudian 2,7, 5 kurang 1, jadi pangkat 5 dan pangkat 4. Kemudian hasil pemangkatan tersebut dipangkatkan lagi dari hasil 1 dibagi N kapital, 16 dikurang K, 3, jadi 16 dikurang 3, jadi hasilnya dipangkatkan 1/13. Kemudian dibagi variansi gabungan 2,27 yang kita cari sebelumnya. Kemudian diperoleh nilai Bartlett hitungnya 0,98. Nah, untuk selanjutnya, setelah Bartlett hitung sudah kita peroleh, kita akan mencari pembandingnya atau katakanlah parameter untuk keputusan uji, yaitu Bartlett Table. Nah, seperti yang saya tampilkan ini adalah tabel terstandar tentang nilai kritik uji Bartlett atau tabel Bartlett. Cara membacanya, teman-teman, di situ ada baris kolom, ya, di mana kolom N itu adalah banyaknya data masing-masing setiap katakanlah kelompok. Nah, kemudian selanjutnya number of populations K, banyaknya kelompok. Nah, di situ kita bisa sama-sama lihat di mana teman-teman formulasinya BK, di mana B3 alfanya 0,05 titik koma, ya, N1-nya 5, N2-nya 6, N3-nya atau NC-nya adalah 5. Sama dengan N yang pertama atau NA dikali, ya, nilai Bartlett pada tabel Bartlett di mana N-nya sebesar 5. Di situ saudara, sebelum nilai itu selalu ada tanda titik, di mana bahwasanya itu adalah setelah 0, nah, jadi di depannya kita tambahkan 0, berarti pada saat kita number of populations K itu pada kolom 3, karena 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu ada 5, bisa dilihat di situ ternyata, oh, pada kelompok ketiga banyaknya data yang pertama itu adalah 5, berarti 5 dikali 0,5762. Kemudian yang selanjutnya 6 dikali dengan 0,6483. Mohon maaf, di situ harusnya kita tampilkan 6 dikali 0,6483. Kemudian selanjutnya 5 dikali 0,5762. Kemudian dibagi N kapital, banyaknya data. Setelah dilakukan perhitungan, diperolehlah Bartlett tabelnya sebesar 0,6032. Di mana daerah kritis tabel Bartlett itu adalah B kurang dari 0,6032. Nah, tentunya karena Bartlett observasi atau Bartlett hitung itu 0,98, tentulah 0,98 ini tidak berada di daerah kritis. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini bahwasanya nilai tabel atau nilai kritis diperoleh pada kurva itu 0,6032. Berarti sebelah kiri, ya, daerah kritisnya, daerah kritis itu merupakan daerah penolakan H0 sebagaimana pembahasan kita pada topik sebelumnya. Oleh karena 0,98 ini tidak berada di daerah kritis, tidak berada di daerah penolakan H0, berarti kita dapat simpulkan bahwasanya
pada poin E, keputusan uji dalam kesempatan ini H0-nya diterima. Karena H0-nya diterima, berarti yang kita bunyikan atau kita sounding atau kesimpulannya adalah bunyi H0 sebagaimana pada perumusan hipotesis sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan varian-varian homogen atau dengan kata lain bahwa kelompok tersebut berdistribusi homogen. Demikian, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mudahkan kita untuk belajar, mudahkan kita untuk memahami, dan menyampaikannya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.